Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Shalom. Senang sekali pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul berjumpa dalam menara doa puasa pada hari ini. Dan kita bersyukur bahwa kalau kemarin kita sudah merayakan Jumat Agung dan besok kita akan merayakan kebangkitan Tuhan. Dan kita percaya bahwa ada kado Paskah dalam setiap kehidupan kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada, kita akan datang kepada Tuhan. Kita hampiri tahta sucinya, kita datang kepada Dia, kita nikmati kasih-Nya di tempat ini. Dengan mengangkat tangan, dengan memuji, dengan menyembah Tuhan. Dan membawa hati kita dengan ucapan syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini ya Bapak, kami sungguh bersyukur kalau kami ada sampai hari ini. Dan kami sangat bersyukur ya Tuhan, oleh karena karya penebusan-Mu di atas kayu salib. Engkau memberikan kami kehidupan yang baru. Engkau memberikan kami pemulihan ya Tuhan. Bahkan Engkau memberikan kami kemenangan bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Tidak ada lagi kesedihan di antara kami Tuhan. Tidak ada lagi kedukaan di antara kami ya Bapa. Tidak ada lagi kesusahan di antara kami ya Tuhan. Semuanya sudah selesai di atas kayu salib ya Bapa. Dan pada pagi hari ini dalam menara doa puasa di tempat ini ya Bapa, kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Kami mau menaikkan hidup kami di hadapan-Mu sebagai korban syukur yang berkenan di hadapan Tuhan. Sungguh kami berterima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk darah-Mu yang menyucikan kami, untuk karya-Mu yang besar dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Betapa besarnya kasih setia-Mu, betapa dalamnya kasih setia-Mu ya Bapa bagi setiap kami ya Tuhan. Oralamaya syarala bala 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 bala. Hiarala marala marala masakara lama sakara la bala 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 bala. Mari angkat suaramu Bapak Ibu. Bahkan dimanapun kau berada pada pagi hari ini, mari menikmati dan percaya bahwa sampai hari ini ada kuasa kebangkitan Tuhan. Ada kuasa karya salib Yesus. Siap datang menyembah-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Urapi setiap kami ya Bapa. Berkati kami ya Tuhan. Bahkan jamah setiap kami dalam hadirat-Mu. Permudah kami ya Bapa untuk menikmati hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah Bapa mulia, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari
bersama-sama hampiri Dia. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan-Mu ya Tuhan yang mulia selama dengan darah-Mu, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh iya. Dengan mengangkat tangan dan percaya, sembah Dia di tempat ini. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Betapa dalamnya kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama bersama-sama. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kau berikan kami keselamatan yang dunia tidak bisa berikan ya Bapa. Hanya kepadamu saja ya Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami menaikkan rasa syukur kami, penyembahan kami Tuhan, hidup kami ya Bapa, bagi kerajaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ora
Terpujilah Engkau Tuhan, sungguh layaklah Engkau untuk terima pujian sembah kami di tempat ini. Kami naikkan penyembahan kami Tuhan, ini sembah kami pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Seumur hidup kami mau terus mengikut Yesus. Haleluya Tuhan. Sebab seumur hidup kami ya Tuhan, kami mau terus menjadi penyembah-penyembah. Sebab seumur hidup kami ya Tuhan, kami mau terus mengikut Yesus. Sebab seumur hidup kami ya Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu ya Bapa. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hati kami ya Tuhan saat ini ya Bapa. Kami mau tinggikan Engkau lebih dalam lagi di tempat ini. Betapa besarnya kasih setia-Mu ya Tuhan. Betapa agung dan mulianya karya-Mu bagi setiap kami. Oh, kami datang menyembah-Mu Tuhan saat ini di tempat ini. Kami datang memuji-Mu. Tuhan, terpujilah karya salib-Mu bagi kami. Kami bersyukur. Kami mau menyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Tidak ada pribadi yang
Tuhan seperti-Mu ya Tuhan. Tidak ada pribadi yang melebihi Tuhan di tempat ini saat ini ya Bapa. Dan mau menikmati kasih-Mu ya Tuhan di tempat ini. Mengalirlah kuasa kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa karya salib menyembuhkan setiap kami, memulihkan setiap keadaan kami ya Tuhan. Ya lalabaya syara labaya kara labalabalabalabala. Ya mari terus berkata-kata dalam hadirat Tuhan Bapa ini. Mari terus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya lalabaya syara labaya kara labalabalabalabala. Jesus. Mengalirlah kuasa kasih-Mu ya Tuhan, mengalir bagi setiap kami pagi hari ini. Bahkan yang ada di rumah-rumah merasakan jamaah-Mu ya Tuhan. Oh rabasya lalabata tidak ada yang terlewatkan oleh karya salib-Mu ya Tuhan. Jesus. Sebab kami percaya Tuhan, oleh karena darah-Mu ya Bapa kami dimenangkan, kami dipulihkan ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah. Ini ucapan syukur kami pagi hari ini. Kau layak untuk ditinggikan ya Bapa. Dari hidup kami, bahkan dari hati kami. Hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam
Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Untuk karya salib yang Tuhan sudah nyatakan Tuhan dalam hidup kami, itu adalah tanda kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami boleh ditebus, kami boleh dimenangkan, kami boleh dibebaskan dari belenggu yang mungkin selama ini mengikat kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, fajar esok akan ada kuasa kebangkitan dalam kehidupan kami Tuhan. Di Sabtu suci ini masa penantian kami Tuhan, untuk menantikan kuasa kebangkitan itu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami puji, kami tinggikan nama-Mu Tuhan di atas segala nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur untuk kasih-Mu itu dalam kehidupan kami Tuhan. Oh syara labara 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 labara. Kami bersyukur. Syukur-Mu untuk kasih-Nya dalam hidupku. Oh syara labara 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 labara. Dia rela disalibkan untuk hidupmu. Dia rela menebus, Dia rela menanggung setiap kesalahanmu. Oh syara labara 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 labara. Syara bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, fajar esok kami akan menerima Tuhan kuasa kebangkitan itu Tuhan. Apapun Tuhan kondisi hidup kami hari ini Tuhan, masa penantian kami Tuhan dalam hidup kami hari-hari ini. Kami percaya Tuhan ada kasih-Mu yang tak terbatas itu Tuhan. Masuk ke dalam diri kami Tuhan, ada kekuatan baru, ada kuasa kasih yang membebaskan kami. Dan biarlah Tuhan dalam masa penantian ini Tuhan, kami mau belajar mengenal-Mu lebih lagi. Kami mau mengingat janji-janji-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat kami Tuhan tahu Tuhan ada janji-Mu dalam kehidupan kami, kami akan masuk ke dalam dimensi yang baru. Kami akan mengalami kemenangan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Urapi kami semua Tuhan yang hadir pada hari ini Tuhan dalam doa puasa ini. Biarlah kami mau sama-sama belajar Tuhan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir mulut hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti Tuhan. Urapi Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Terima
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, ini kami hamba-Mu Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, hari ini adalah Sabtu Suci ya Saudara, di mana kemarin kita sudah memperingati Jumat Agung, di mana itu adalah puncak dari karya salib. Tuhan Yesus hadir di dunia untuk kita karena begitu besar kasih Bapa sudah mengaruniakan Yesus untuk apa? Untuk menebus setiap dosa kita, setiap kesalahan kita. Sehingga kita dibenarkan, ada rekonsiliasi, ada hubungan yang dipulihkan antara kita dengan Bapa melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus. Nah, hari ini adalah hari Sabtu Suci, hari yang sunyi Bapak Saudara, di antara salib dan juga kebangkitan. Hari ini menggambarkan masa penantian saat murid-murid Yesus bingung, takut, dan kehilangan harapan Bapak Saudara. Wajar sekali murid-murid saat itu begitu takut luar biasa. Begitu mereka ketakutan karena apa? Karena ya Tuhan Yesus yang mungkin selama ini mereka jadikan pegangan dalam hidup mereka. Tuhan Yesus mati. Bahkan kematiannya itu disiksa dan disalibkan Bapak Saudara. Itu adalah pukulan yang berat untuk kehidupan mereka. Dan momen-momen ini kalau kita bayangkan kita di posisi murid-murid, pasti kita merasa bingung, takut, dan kehilangan harapan Bapak Saudara. Namun Bapak Saudara, di balik keheningan ini, Tuhan Allah itu sedang bekerja. Tuhan Allah sedang bekerja. Nah, hari ini ada beberapa yang bisa kita renungkan Bapak Saudara dalam doa puasa. Yang coba saya doakan, saya renungkan. Kenapa sih murid-murid itu bisa bingung, takut, dan kehilangan harapan? Apakah Yesus itu tidak memberitahu bahwa dia akan mati? Lalu apa makna kematian Tuhan Yesus itu? Apakah Tuhan Yesus tidak memberitahu makna kematiannya itu untuk apa? Lalu apakah Tuhan Yesus juga tidak memberitahu akan ada kebangkitan? Dan apa sih makna kebangkitan itu? Lalu di masa Sabtu Suci, masa penantian ini, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Yang pertama, apakah Tuhan Yesus tidak memberitahu bahwa dia akan mati di salib? Ini pertanyaannya Bapak Saudara. Apakah Tuhan Yesus tidak memberitahu bahwa kepada murid-muridnya, kepada semua orang, bahwa dia akan mati di salib? Ada 3 prediksi eksplisit Bapak Saudara dalam Alkitab yang kita bisa ditemukan dalam Injil Matius Bapak Saudara. Jadi yang pertama, Tuhan Yesus itu memberitahu kepada murid yang pertama, ada 3 kali. Yang pertama ada di Matius 16 ayat 21. Nah, ini jelas banget Bapak Saudara, judul perikopnya, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat mengikuti dia. Saya bacakan untuk kita semua. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus memberitahu ternyata Bapak Saudara. Yang kedua ada di Matius 17 ayat 22 dan 23. Saat perjalanan Tuhan Yesus juga mengulangi perkataan yang sama. Judul perikopnya pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Yang ketiga, sampai 3 kali Tuhan Yesus memberitahu bahwa dia akan mati di salib. Itu ada di Matius 20 ayat 18 dan 19. Judul perikopnya pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Saya bacakan untuk kita semua. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan,
Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Sebenarnya Tuhan Yesus sudah memberitahu ternyata saudara. Tapi kalau kita lihat mereka kebingungan, mereka ketakutan bahwa bahkan Petrus nggak tahu kemana di akhir scene di film itu dia baru menemui saudara-saudaranya, murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Apa sih makna pernyataan Tuhan Yesus itu Bapak Saudara? Kenapa Tuhan Yesus ngomong bahwa dia akan mati? Tuhan Yesus tidak ingin murid-muridnya sebenarnya terkejut Bapak Saudara. Kematiannya adalah rencana Bapa untuk menyelamatkan manusia. Kita bisa lihat nubuatan ini di Yesaya 53 ayat 5 dan 6. Di Yesaya 53 ayat 5 dan 6 mengatakan gini, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sebenarnya sudah dinubuatkan jauh-jauh waktu saudara. Dan Tuhan Yesus juga sudah mengatakan, tapi murid-murid saat itu takut, bingung, kehilangan harapan, kehilangan arah. Sepertinya kehidupan mereka itu selesai. Sepertinya udah gak ada lagi lah pegangan dalam kehidupan mereka. Mereka mau kembali ke kehidupan mereka yang lama. Yang kedua, apa makna kematian Tuhan Yesus? Pak Sabta kemarin berbicara tentang penyerahan diri, saudara. Nah, apa sih makna kematian Yesus? Kematian Yesus disalib bukan sekedar tragedi, saudara. Kita berpikir ini adalah tragedi terbesar. No, ini bukan sekedar tragedi, tapi puncak kasih Allah yang mengubah segalanya. Mengubah semua kehidupan kita. Ini adalah puncak kasih Allah untuk kita, saudara, orang-orang yang berdosa. Yang pertama, saudara, makna kematian Yesus itu berbicara tentang penebusan dosa, saudara. Katakan penebusan dosa. 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan gini, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini berbicara tentang penebusan dosa, saudara. Yesus mati sebagai domba, korban yang menanggung hukuman dosa manusia. Harusnya kita, saudara, yang menanggung itu semua. Tapi karena kasih Tuhan, Yesus yang harus menanggung semuanya itu. Dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa karena kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Tuhan Yesus tidak mengenal dosa, dia tidak berdosa. Tapi dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena siapa? Karena kita. Makanya di momen Paskah, di momen Jumat Agung itu adalah momen yang sangat besar saudara. Dalam kehidupan kita. Ini adalah momen di mana Tuhan itu memberikan kasih, puncak kasih Tuhan itu ada di sini. Kita bisa merasakan kasih Tuhan itu dari pengorbanan Yesus itu. Yang kedua saudara, berbicara tentang rekonsiliasi dengan Allah. Ini penting kita tahu saudara. Tuhan menciptakan kita dalam Kejadian, mengatakan bahwa kita ini serupa dan segambar. Tapi saat dosa masuk ke dalam kehidupan kita, dosa dalam kehidupan kita, maka gambar dan rupa itu tuh menjadi rusak. Dan di momen Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, mati di salib, itu adalah memiliki makna rekonsiliasi dengan Allah. Hubungan yang terputus itu menjadi terhubung. Roma 5 ayat 10 mengatakan gini, sebab jikalau kita ketika masih seteru ini berbicara tentang lawan saudara, musuh. Masih ada konflik saudara. Diperdamaikan dengan Allah oleh kematian siapa? Anaknya. Ini berbicara tentang Yesus. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Lalu selanjutnya saudara yang ketiga. Ini
Tidak kalah penting ya saudara, makna kematian Yesus berbicara tentang kemenangan atas kuasa kegelapan. Selama ini mungkin kegelapan itu mencengkram kehidupan kita. Tetapi dengan kematian Yesus, ini kuasa kegelapan itu kalah saudara. Ada kemenangan atas kuasa kegelapan. Kolose 2 ayat 15 berbicara gini. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi kita itu punya surat hutang saudara di ayat sebelumnya. Kalau namanya kita berhutang harus membayar. Dan Tuhan Yesus itu memakukan itu di atas kayu salib. Sehingga kita memiliki kemenangan itu dalam kehidupan kita. Kematiannya itu adalah harga dari keselamatan kita. Tidak ada cara lain untuk kita bisa mendapatkan keselamatan, kita bisa diampuni, ada penebusan dosa, ada rekonsiliasi, ada kemenangan atas kuasa kegelapan. Kecuali apa? Kecuali Tuhan Yesus mau mati atas kita, menebus semua dosa-dosa kita. Lalu pertanyaan selanjutnya gini Bapak Saudara. Besok adalah hari Paskah di mana kuasa kebangkitan itu dinyatakan. Kita perlu tahu apa sih kuasa kebangkitan itu? Apa itu kuasa kebangkitan? Kuasa kebangkitan adalah kekuatan ilahi yang membangkitkan Yesus dari kematian. Sekaligus kuasa yang mengubah kehidupan kita. Saat kita mengerti akan kuasa kebangkitan, maka akan ada perubahan dalam kehidupan kita. Kita bukan menjadi manusia biasa Bapak Saudara, tetapi menjadi manusia baru. Apalagi manusia yang biasa-biasa saja, enggak Bapak Saudara. Saat kita mengerti, kita menerima akan kasih Tuhan itu, kita mengerti akan kuasa kebangkitan itu, maka kita akan menjadi manusia baru dalam kehidupan kita. Apa itu kuasa kebangkitan? Yang pertama, kuasa kebangkitan berbicara tentang mengalahkan maut Bapak Saudara. Berbicara tentang mengalahkan maut. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57 berbicara gini. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Selanjutnya Bapak Saudara, yang kedua, kuasa kebangkitan ini berbicara tentang memberi hidup baru. Jadi saat kita menerima kuasa kebangkitan itu, kita akan memiliki kehidupan yang baru. Seperti Yesus yang bangkit, kita pun dibangkitkan untuk hidup dalam kebenaran. Kuasa itu mematahkan siklus dosa dan keputusasaan. Dengan hidup baru maka kita akan menjadi manusia yang baru. Roma 6 ayat 4 berbicara gini. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ini penting dalam kehidupan kita Bapak Saudara. Setiap kehidupan kita pasti ada dinamika yang mungkin membawa kita ke dalam kesalahan Bapak Saudara. Tapi yakin dan percayalah kita adalah orang-orang yang sudah ditebus Tuhan. Dan saat kita mengerti bahwa ada kuasa kebangkitan, kita memiliki harapan, kita memiliki pengharapan yang baru. Dan juga kita memiliki kehidupan yang baru dalam hidup kita. Kuasa ini bukan hanya untuk Yesus, tetapi untuk semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Filipi 3 ayat 10 mengatakan gini Bapak Saudara. Filipi 3 ayat 10. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah,
Pertanyaan terakhir Bapak Saudara dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan dalam masa penantian? Apa yang harus kita lakukan Bapak Saudara dalam masa penantian? Sabtu Suci mengajarkan kita bahwa penantian bukanlah kepasifan. Saat kita menanti itu bukan dalam pasif Bapak Saudara, tetapi dalam kesiapan aktif. Memang ada yang mengatakan gini, menunggu atau menanti kan hampir sama Bapak Saudara, sinonim. Menunggu itu adalah hal yang membosankan. Saya benar Bapak Saudara, kita bosan menunggu saat kita tidak melakukan sesuatu. Kalau kita hanya duduk-duduk saja, kita bermalas-malas saja, kita bosan Bapak Saudara. Tetapi saat kita menunggu secara aktif, maka kita gak akan bosan. Dan itu juga yang dikehendaki Tuhan. Nah, apa sih langkah praktisnya saat kita menunggu? Apa yang harus kita lakukan dalam masa penantian kita? Yang pertama Bapak Saudara, percaya akan janji Tuhan. Kenapa sih murid-murid itu takut Bapak Saudara? Takut, bingung, kehilangan arah, kehilangan harapan. Karena mereka apa? Mereka gak percaya pada janji Tuhan. Ya mungkin mereka percaya tapi mereka lupa mungkin Bapak Saudara. Penting Bapak Saudara kita percaya akan janji Tuhan. Yesus sudah menjanjikan kebangkitan. Meski saat ini kita tidak melihat jawaban Bapak Saudara, percayalah bahwa Allah bekerja dalam diam. Mungkin Tuhan tidak menjawab, mungkin Tuhan tidak mengatakan sesuatu, tapi yakin dan percayalah Allah bekerja dalam diam. Yohanes 11 ayat 40, ini kisah kebangkitan Lazarus Bapak Saudara. Kalau kita baca ayat 39, Tuhan Yesus sudah berfirman, Tuhan Yesus sudah ngomong, angkat batu itu. Tapi ada keraguan di sana. Marta bilang apa? Saudara Allah, Marta saudara orang yang meninggal itu berkata gini, Tuhan ya sudah berbau sebab udah 4 hari mati. Tapi apa jawaban Tuhan Yesus? Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saat engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Percaya Bapak Saudara pada janji Tuhan. Mungkin perhatianmu, mungkin penantian kita Bapak Saudara hari ini seperti Lazarus, mungkin sudah mati Bapak Saudara. Udah gak ada harapan lagi Pak, udah selesai semuanya. Tapi saya mau mengatakan hari ini Bapak Saudara, percaya kepada janji Tuhan. Kalau Tuhan pernah membuat mujizat, Lazarus yang sudah mati 4 hari bisa bangkit. Dan besok kita bisa merayakan kuasa kebangkitan. Kubur kosong, Tuhan bangkit, Tuhan Yesus bangkit. Saya yakin dan percaya mungkin penantianmu yang kau doakan selama ini itu sepertinya sudah mati. Tuhan akan bisa membangkitkan itu Bapak Saudara. Yang kedua Bapak Saudara, apa yang harus kita lakukan dalam masa penantian? Bertekun dalam doa dan firman. Bertekun dalam doa dan firman. Murid-murid gagal loh saudara, karena mungkin mereka lupa akan firman Tuhan Yesus. Mari dalam masa penantian ini kita menggali Alkitab Bapak Saudara dan terus berdoa. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama ada di Mazmur 130 ayat 5 dan 6 Bapak Saudara. Mengatakan gini, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Kalau seorang penjaga, pengawal Bapak Saudara, yang dia tunggu cuma pagi Bapak Saudara. Karena saat pagi itu ada fajar pagi, ada matahari yang muncul, maka itu adalah tanda bahwa tugas mereka hampir selesai. Nah, perlu kita menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Doa mengubah hati yang cemas menjadi hati yang bersyukur Bapak Saudara. Dalam kehidupan kita, apapun kebingunganmu, apapun kecemasanmu, mungkin seperti penantianmu itu sudah mati. Tapi saat engkau berdoa akan ada ucapan syukur dari situ. Filipi 4 ayat 6 dan 7 mengatakan gini Bapak Saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Kita coret Bapak Saudara kata khawatir itu. Tentang apa? Tentang apapun juga. Tentang apapun juga.
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Baca firman dan berdoa. Yang ketiga Bapak Saudara, yang ketiga bersekutu dan saling menguatkan. Ini berbicara tentang komunitas. Saya yakin dan percaya setiap dari kita pasti sudah memiliki komunitas dalam kehidupan kita. Minimal Bapak Saudara itu keluarga, ayah, ibu, anak, komunitas jasmani. Tapi kita juga perlu membangun komunitas rohani, di mana kita bisa belajar firman di sana, kita bisa didoakan, kita bisa dikuatkan, kita bisa mencurahkan setiap apa yang ada dalam hati kita. Dan di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan di gereja, Bapak Saudara. Komunitas gereja itu penting dalam kehidupan kita. Saat kita tertanam dalam gereja, kita bisa menyembah, kita bisa memberkati, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Disitulah kita mendapatkan apa? Kekuatan baru dalam kehidupan kita. Penting untuk bersekutu dan saling menguatkan. Murid-murid sebagian besar bersembunyi sendirian Bapak Saudara. Saat Tuhan Yesus mati disalibkan. Saya yakin dan percaya mereka udah kalang kabut Bapak Saudara. Udah lari ke sana ke sini. Dan kalau kita nonton The Last Supper, Petrus itu baru seperti siang kayak gitu, nggak tahu di hari Sabtu atau di hari apa, itu baru mencari teman-temannya Bapak Saudara. Mereka udah berpencar. Padahal kekuatan mereka itu dari mana? Dari bersekutu Bapak Saudara. Murid-murid bersembunyi sendirian, tapi setelah kebangkitan mereka bersatu. Kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Sebelum mereka menerima kuasa yang tak terbatas itu. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya kumpul di satu tempat. Dan disitulah ada kuasa dari Tuhan yang dicurahkan dalam hidup mereka. Mereka yang selama ini mungkin orang biasa, orang yang biasa-biasa saja, bukan siapa-siapa bahkan. Kalau kita baca profil dari murid-murid Tuhan Yesus itu kan orang-orang biasa, Saudara, nelayan. Tetapi kalau kita lihat setelahnya, setelah mereka menerima kuasa dari Tuhan itu, mereka menjadi orang yang luar biasa. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi heran melihat mereka. Heran melihat mereka. Di mana hikmatnya, kuasanya begitu luar biasa. Saya yakin dan percaya setiap dari kita mau dipakai Tuhan seperti itu. Kita mau dipakai Tuhan seperti itu. Menjadi orang yang luar biasa. Untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Untuk menjadi berkat untuk banyak orang. Bisa dimenangkan dan mengenal Tuhan. Gunakan penantian ini untuk melayani Bapak Saudara. Digunakan masa penantianmu untuk melayani. Untuk mengampuni. Untuk memberitakan pengharapan. Gunakan masa penantianmu untuk apa? Melayani, mengampuni, memberitakan pengharapan. Ini penting dalam kehidupan kita Bapak Saudara. Dari kegelapan menuju fajar, Sabtu Suci mengingatkan kita bahwa setiap kubur dalam hidup kita akan bertemu fajar kebangkitan. Seperti Sabtu ini Bapak Saudara. Sabtu Suci, masa penantian, kita menunggu akan apa? Fajar esok hari. Di mana ada kabar bahwa batu besar itu sudah terbuka dan kubur kosong. Kuasa kebangkitan terjadi. Amin. Yesus tidak membiarkan murid-murid dalam keputusasaan. Kebangkitannya mengubah ketakutan menjadi keberanian. Tadinya murid-murid mengalami ketakutan. Tapi karena kuasa kebangkitan ini, mereka menjadi berani Bapak Saudara. Hari ini jika kita sedang dalam Sabtu Suci, mungkin masa sakit Bapak Saudara, kita mengalami sakit dalam kehidupan kita. Kita mengalami kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan hal yang
itu menjadi luka yang mendalam dalam kehidupan kita. Entah itu uang Bapak Saudara atau apapun itu. Atau kita mengalami kebingungan dalam kehidupan kita untuk menentukan pilihan mana yang harus kita pilih. Atau pilihan-pilihan apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita bingung dalam kehidupan ini. Masa seperti janji Tuhan itu enggak tergenapi dalam kehidupan kita. Iya Pak, saya baca Alkitab, saya tahu janji Tuhan. Saya berdoa terus sama Tuhan, tapi Tuhan sepertinya diam. Tuhan sepertinya meninggalkan saya Pak. Tidak ada pengharapan lagi dalam kehidupan saya. Sepertinya sudah kosong Bapak Saudara. Kita berdoa, bertekun, tapi sepertinya Tuhan diam. Satu hal yang saya mau katakan untuk kita semua Bapak Saudara. Saat kita berdoa, itu bukan goal dari doa itu adalah jawaban Bapak Saudara. Tujuan dari doa itu adalah keintiman kita bersama dengan Tuhan. Semakin kita berdoa, kita akan memiliki hubungan dengan Tuhan. Kalau kita berpikir bahwa tujuan doa itu adalah jawaban, maka kita akan mengalami kekecewaan demi kekecewaan dalam kehidupan kita. Tapi saat kita mengerti, saat kita berdoa, kita membangun hubungan dengan Tuhan dan kita membangun keintiman dengan Tuhan, maka kita akan mengerti dan suatu saat nanti kita akan bilang gini, terima kasih Tuhan untuk doaku yang itu Tuhan gak jawab. Terima kasih Tuhan untuk doaku yang ini Tuhan gak jawab. Aku baru tahu sekarang Tuhan memiliki rencana yang terbaik dalam kehidupanku. Itu masa penantian kita Bapak Saudara. Mungkin kita di masa itu, kita menanti akan suatu jawaban dari Tuhan. Satu hal Bapak Saudara, Allah itu setia pada janjinya. Itu yang harus kita tahu dalam kehidupan kita. Kuasa kebangkitannya lebih besar dari masalahmu. Masalahmu itu hanya sebagian kecil dari kuasa kebangkitan itu. Tuhan tuh bisa menjawab lebih dari yang kau doakan. Dan penantianmu itu pasti tidak akan sia-sia. Sebab itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Tetap setia kepada Tuhan Bapak Saudara. Jangan pernah goyah, jangan pernah meragukan Tuhan. Karya salib Tuhan di Jumat Agung itu lebih dari cukup untuk menunjukkan apa? Kasih-Nya dalam kehidupan kita. Amin Bapak Saudara. Mari kita dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, aku hargai. Yesus Engkau kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada hari ini ketika dunia seakan terdiam dalam penantian, kami datang kepadamu dengan hati yang terkadang lelah dan ragu Tuhan. Lihat kami yang terjebak dalam kegelapan ini Tuhan.
yang kehilangan arah, terhimpit rasa putus asa Tuhan, yang merasa seolah kubangan kematian mengurung hidup kami. Bapa, peluklah kami, anak-anak-Mu ini. Peluklah kami Tuhan yang hancur hati ini, yang air mata kami menjadi saksi bisu luka yang tak terucap. Seperti putra-Mu yang terbaring dalam kubur Tuhan. Mereka pun merasakan sunyi yang dalam. Tetapi Tuhan, satu hal aku mau berdoa hari ini. Ajar setiap kami Tuhan untuk percaya Tuhan. Di balik batu yang berat ada fajar kebangkitan yang menanti. Terangilah Tuhan kegelapan kami Tuhan dengan janji-Mu. Bahwa salib bukanlah akhir dari segalanya. Dan kubur tidak akan mampu mengurung terang kehidupan itu. Berikan iman untuk percaya bahwa Engkau sanggup mengubah duka menjadi tarian, keputusasaan menjadi pengharapan, dan maut menjadi jalan menuju hidup yang kekal. Ya Yesus, kebangkitan dan hidup, kami menyerahkan semua remuk hati kami ke dalam tangan-Mu. Di tengah keheningan dunia ini, nyatakan pengharapan-Mu yang tidak pernah padam itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan terus mengalir Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa kebangkitan itu menerobos kedalaman hati kami Tuhan. Mengubahkan hati kami Tuhan. Hati yang ragu menjadi hati yang memiliki pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami rindukan Tuhan, kasih-Mu itu Tuhan bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya. Karya terbesar Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, saat kami mengerti akan karya salib-Mu Tuhan, kasih yang tak terbatas itu Tuhan hadir dalam kehidupan kami, memberikan jawaban Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Oh terima kasih, kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami melihat fajar esok hari Tuhan dengan penuh harapan. Ada kuasa kebangkitan yang terus kami nantikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak berimbang.
selamatkanku. Karena yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan kami sehidangan dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan kematian-Mu di kayu salib, Kau layakkan kami Tuhan. Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Kita minum dalam nama Yesus. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kekasih Tuhan, umat kepunyaan Allah, angkatlah tanganmu dan arahkan hati dan pikiranmu ke surga. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah-limpah di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Pertolongan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita pada siang hari yang indah ini, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan, amin.